kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami sampai saat ini. Kami ada itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan di kehidupan kami, di mana Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memperdulikan kami Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, karena Engkau berjanji bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami, baik dalam suka dan duka. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami yakin dan kami percaya bahwa bersama Tuhan kami bisa melewati semuanya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, kami mempunyai Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Tolong kami agar supaya iman kami selalu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, agar kami Tuhan semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari kami semakin bergantung hanya kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat minggu pagi yang indah ini, dan juga jemaat Tuhan yang menyaksikannya secara online dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berkarya di dalam setiap hati kami, pribadi kami masing-masing Tuhan, agar kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya kita katakan amin. Oke, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bisa ada di tempat ini untuk beribadah secara onsite, dan itu merupakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita ini masih berbicara tentang membangun karakter Kristus. Nah, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan sampai saat ini saya percaya bahwa ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang sudah kita mengerti bagaimana agar supaya karakter kita dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita boleh memiliki kerendahan hati, dan juga saat minggu ini kita akan berbicara tentang penundukan diri. Sekali lagi tema kita pagi hari ini berbicara tentang penundukan diri, dan ini nggak gampang Bapak Ibu, karena ini adalah suatu proses yang sangat panjang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk kita bisa memiliki penundukan diri. Tentunya yang pertama kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan. Itu adalah penundukan kita yang tertinggi, yaitu kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam kitab 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. Ayat firman Tuhan kita diambil dari 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. Ya, kita akan membacanya. Teman-teman, saudara-saudara yang sudah dapat di handphone atau di Alkitab. 1, 2, 3. 1 Samuel 24 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arti penundukan diri saya mempelajarinya di situ di dalam kamus Webster dikatakan bahwa penundukan diri arti katanya adalah secara sukarela berserah kepada satu sama lain, atau menyerahkan rencana-rencana atau tujuan seseorang kepada orang lain. Itu menurut kamus Webster arti kata penundukan diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, memang kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau kita benar-benar orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita juga harus menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin kita, bukan hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita secara manusia kita harus
menundukkan diri kita kepada Tuhan, itu yang paling pertama. Tetapi sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita juga dituntut, diajar oleh firman Tuhan untuk kita bisa taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin seperti apa yang harus kita taat? Nah, itu jadi pertanyaan yang sangat penting bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kita bisa menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin kita. Firman Tuhan tidak mengatakan, tetapi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita harus menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin kita. Kalau benar-benar kita tunduk kepada Tuhan, kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan demikianlah firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa kita harus mentaati pemimpin kita. Kita harus mentaati pemimpin-pemimpin dan kita harus tunduk kepada mereka. Kalau kita di tempat ini berarti kita harus tunduk kepada pemimpin kita, yaitu Gembala Sidang. Itu Esther sebagai pemimpin di tempat ini. Apapun karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin, bagaimanapun ciri khasnya seorang pemimpin kita, firman Tuhan berkata kita tetap harus tunduk kepada pemimpin kita. Dan banyak ada dalam dunia sekuler juga, bukan cuma dalam gereja, tetapi dalam lingkungan sekuler, siapapun pemimpin kita, seperti apapun, kalau kita mau mengikuti firman Tuhan, kita harus mentaati pemimpin kita. Titik, firman Tuhan berkata seperti itu. Dan juga di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 18, firman Tuhan berkata kan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah. Ini bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis. Waduh, ngeri. Jadi firman Tuhan jelas banget mengatakan kepada kita tunduk kepada pemimpin, bukan hanya pemimpin yang baik hati, bukan hanya pemimpin yang ramah, bukan hanya pemimpin yang luar biasa, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, yang mau tunduk kepada Tuhan, kita harus tunduk juga kepada pemimpin kita walaupun dia bengis. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kalau di lingkungan perkantoran, di dalam lingkungan pekerjaan, kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai pemimpin yang jahat, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kalian, yang suka menjelek-jelekan kalian, yang tidak pernah mempromosikan kalian, firman Tuhan berkata kita tetap harus tunduk kepada mereka, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin kita. Kita harus terima dia apa adanya. Kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi kita nggak dikatakan sebagai pemberontak, sebagai orang yang memberontak. Memang di dalam kehidupan nyata sebagai manusia seringkali kita tidak terima. Ngapain saya harus tunduk kepada bos saya yang dikit-dikit marah-marah, yang nggak pernah kasih bonus? Ngapain saya harus tunduk kepada pemimpin saya yang hidupnya nggak sesuai firman Tuhan? Ngapain? Masa saya harus tunduk kepada pemimpin seperti itu? Masa saya harus taat kepada pemimpin seperti itu? Mau jadi apa saya nanti kalau saya memiliki pemimpin yang seperti itu? Mungkin ini merupakan menjadi pertanyaan yang sangat besar. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mempunyai pemimpin seperti itu? Apakah kita mau berontak? Di dalam firman Tuhan ada begitu banyak orang-orang yang tidak mau taat kepada pemimpin mereka, dan akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Musa juga pernah mengalami seorang pemimpin yang luar biasa pada waktu itu. Walaupun awalnya ketika dia dipanggil Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bukan siapa-siapa Tuhan. Ngomong aja saya nggak pintar, bagaimana saya memimpin jutaan orang pada waktu itu? Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Saya nggak pintar Tuhan. Bagaimana saya harus berkomunikasi dengan jutaan orang?
Bukankah ada yang lebih bagus dari saya Tuhan? Kakak saya tuh Harun, dia lebih pintar, lebih fasih untuk berbicara kepada orang. Kenapa Tuhan nggak pilih dia untuk jadi pemimpin? Dan juga ada adiknya Miriam. Dan mereka juga sebagai orang yang mungkin lebih tua dari Musa, suatu saat mereka mengalami sesuatu hal yang mereka tidak terima dengan pemimpin mereka, yang mereka merasa, ya lu adik gue, memang siapa sih mereka? Kayak dalam hati mereka nggak terima dengan pemimpin mereka, yaitu Musa yang adalah saudaranya sendiri. Karena mungkin mereka menganggap bahwa mereka itu lebih bagus dari Musa. Mereka menganggap bahwa mereka lebih hebat dari Musa. Ngapain saya harus taat? Ngapain saya harus tunduk kepada pemimpin yang seperti itu? Tetapi apa yang terjadi? Tuhan membela Musa pada waktu itu, dan Musa pun kaget. Akhirnya mereka kena kusta pada waktu itu, karena mereka memberontak. Mereka tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Kalau memang mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang yang tunduk kepada Tuhan, tetap mereka harus tunduk kepada pemimpin mereka, yaitu Musa, walaupun mereka lebih hebat dari Musa pada waktu itu secara pemikiran mereka. Tetapi itu yang terjadi. Ada begitu banyak juga peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Ketika mereka tidak menundukkan diri kepada pemimpin mereka, itu bukan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar juga dari salah satu tokoh yang luar biasa, yang firman Tuhan katakan adalah seorang yang baik, adalah seorang yang luar biasa, adalah seorang yang berprestasi. Wah, pokoknya luar biasa. Tetapi dia harus belajar untuk menundukkan diri kepada pemimpinnya pada waktu itu, yang bernama Raja Saul. Kita belajar Daud, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang luar biasa, dia adalah orang yang sangat berprestasi, orang yang bertanggung jawab. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada dia untuk dia kerjakan, dia lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Raja Saul pada waktu itu, yang adalah pemimpin dari Raja Daud, dia berusaha untuk membunuh bawahannya, yaitu Daud. Seorang karyawan yang baik, yang luar biasa, tetapi bosnya sangat membenci dia. Padahal dia tidak berbuat kejahatan, dia tidak melakukan sesuatu hal yang sangat ngeri, untuk dia tidak bersepakat dengan orang-orang lain, dengan pejabat-pejabat lain pada waktu itu untuk mereka berusaha menggulingkan pemimpin mereka. Itu enggak pernah ada niat di dalam hati Daud pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Saul yang pada waktu itu raja Israel, dia berusaha untuk membinasakan Daud. Dia berusaha untuk bagaimana cara dia untuk dia bisa membunuh Daud. Bahkan pernah satu kali di dalam satu pertemuan, ketika pemimpin-pemimpin orang Israel bertemu, Raja Saul, karena dia sangat membenci Daud pada waktu itu, dia ambil tombaknya dan dia lempar. Tapi itu meleset. Itu dalam pertemuan. Daud bukanlah orang yang bersalah, dia orang yang baik hati, orang yang berprestasi. Tetapi dia mempunyai pemimpin seperti itu, pemimpin yang berusaha mengejar dia. Bahkan Raja Saul pada waktu itu, dia mengumpulkan bukan hanya 10, 100, 200, 500 orang, tetapi dia pernah satu saat mengumpulkan 3.000 orang, prajurit-prajurit yang luar biasa pada waktu itu, untuk mencari Daud, dan barang siapa menemukan dia, bunuh. Aduh, itu ngeri banget. Jadi Daud sampai dia mempunyai strategi yang mungkin nggak tahu gimana caranya, dan dia mengumpulkan 3.000 prajurit pada waktu itu untuk mengejar seorang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, seorang yang tunduk pada pemimpinnya. Tetapi dia berusaha untuk membunuh Daud. Mungkin kalau cuma sekedar membenci, kalau saya jadi Daud, ya nggak apa-apa lah. Ya sekali-sekali kan dibenci sama pemimpin, nggak apa-apa juga. Saya tetap harus memiliki hati yang tunduk. Tetapi bagaimana kalau kita mempunyai pemimpin seperti Raja Saul yang pada waktu itu, yang berusaha untuk membunuh karyawan terbaik, karyawan yang berprestasi pada waktu itu. Ketika bangsa Israel ditandang oleh seorang yang bernama Goliat,
Tidak ada satupun yang berani menantang Goliat pada waktu itu. Dan Daud yang pada waktu itu seorang yang kemerah-merahan, tetapi dia berani maju sendirian untuk berperang melawan Goliat yang membuat semua bangsa Israel, bahkan Raja Saul pun sebagai seorang raja takut dan gemetar untuk menghadapi. Tetapi Daud dengan begitu berani, dia datang dan dia menghadang Goliat dan akhirnya dia berhasil membunuhnya. Tapi itu pun tidak membuat Raja Saul memperhitungkan apa yang Daud lakukan pada waktu itu. Karena bukan cuma sekali Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan katakan setelah peristiwa yang kita baca tadi, ada lagi sebuah peristiwa di mana Daud diberikan kesempatan untuk dia bisa menghabisi Saul pada waktu itu, tetapi dia tidak melakukan. Nah, itu bukannya sesuatu hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang saya pelajari, mengapa sih Daud sebagai seorang, istilahnya sebagai seorang bawahan dari Raja Saul pada waktu itu, kenapa sih dia mau menundukkan diri dan mau taat terhadap apa yang Saul perintahkan kepada dia? Kenapa Daud juga sebagai seorang bawahan yang dibenci oleh seorang raja yang bernama Saul pada waktu itu, kenapa sih dia juga enggak berusaha untuk membalas akan setiap apa yang Raja Saul lakukan pada dia waktu itu? Apa sih kenapa? Kenapa Daud seperti itu? Kenapa dia mau menundukkan diri kepada pemimpin yang benar-benar dia menurut dia ya enggak lah, istilahnya enggak masuk kriterianya lah. Apalagi pemimpin yang berusaha untuk membunuhnya. Gimana saya mau istilahnya mau tunduk kepada pemimpin seperti itu? Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Daud dia tetap menundukkan diri kepada raja, kepada pemimpin yang seperti itu. Dan rahasianya yang pertama yang saya pelajari adalah mengapa Daud menundukkan diri pada Raja Saul yang mau membunuhnya sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Yaitu yang pertama, Daud adalah orang yang tahu dan mengerti akan firman Tuhan. Nah, ini harus kita tahu. Makanya seburuk apapun pemimpin kita, ingat, kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita harus tahu apa sih yang firman Tuhan katakan, walaupun kita memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Belajar dari Daud. Walaupun dia memiliki pemimpin seperti itu, Daud adalah orang yang tahu dan mengerti firman Tuhan. Dia tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa seburuk apapun pemimpin saya, secepat apapun pemimpin saya, ya saya tetap harus tunduk kepada pemimpin saya. Itu prinsip yang Daud pegang, karena itu firman Tuhan yang katakan. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa kehidupan Daud, dia bukanlah seorang yang hanya tahu dan mengerti akan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Daud adalah seorang yang selalu merenungkan firman Tuhan. Jadi Daud adalah orang, kenapa pemikirannya itu benar-benar luar biasa? Karena Daud adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan setiap hari Daud adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan sangat mencintai firman Tuhan. Makanya dia tahu dan mengerti akan firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-97, dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, ini perkataan Daud, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, ini kuncinya. Betapa Daud mencintai firman Tuhan dan dia merenungkannya setiap hari. Makanya mungkin dalam secara manusia adalah pemikiran-pemikiran mungkin yang negatif yang dia miliki terhadap pemimpinnya pada waktu itu. Ini namanya manusia juga, apalagi dikejar-kejar seperti itu. Bahkan yang lebih parah, saking dia takut sama Raja Saul, dia pergi ke negeri orang. Dan dia sebagai seorang prajurit yang luar biasa, dan musuh-musuhnya tahu bahwa Daud ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi karena dia ketakutan, dia harus menyeberang ke negeri musuhnya dan pura-pura menjadi orang gila. Saking dia ketakutan, Bapak Ibu. Seorang pemimpin pada waktu itu, prajurit yang luar biasa, kalau kemana-mana dia berperang, dan mereka mengakui, bukankah dia Daud
seorang yang luar biasa, yang orang yang hebat. Kok jadi kayak gini katanya? Sampai mereka pun nggak percaya. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan Daud. Bahkan dia harus pergi ke suatu tempat, dia harus masuk dari satu goa ke goa yang lain. Karena dia takut dikejar sama Saul. Jadi dia jadi buronan begitu, lari ke sana, lari ke sini. Dan akhirnya dia dipertemukan dengan orang-orang yang patah hati. Dia dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami kekecewaan. Dia dipertemukan dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dan akhirnya Daud berhasil membentuk suatu kelompok pada waktu itu. Dia mengumpulkan orang-orang seperti itu. Dan dia juga termasuk barisan seperti itu. Tetapi dia menjadi pemimpin. Dia memimpin prajurit-prajurit. Orang-orang yang mengalami patah hati, yang sakit hati, yang tidak punya pengharapan pada waktu itu. Dia kumpulkan semuanya. Dan mereka menjadi senasib sepenanggungan. Itu ada ratusan orang pada waktu itu yang Daud kumpulkan. Itu satu hal yang luar biasa yang Daud miliki. Kenapa dia mengalami, istilahnya dia mau menunduk kepada Raja Saul pada waktu itu? Karena Daud dia tahu firman Tuhan. Daud mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Jadi walaupun dia memiliki pemimpin seperti itu, firman Tuhan katakan, kamu tunduk aja Daud. Jangan lakukan hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menyakiti hati Tuhan. Dan itu terbukti. Daud setiap kali dia, kalau kita baca di pasal sebelumnya, itu dikatakan sampai hampir 4 atau 5 kali. Setiap kali Daud melakukan sesuatu, dia pasti bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya harus maju atau saya harus mundur Tuhan? Ketika bangsa Filistin datang menyerang orang Israel pada waktu itu, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya harus maju berperang atau saya mundur? Nggak lama kemudian lagi dia bertanya lagi sama Tuhan. Dan ada begitu banyak peristiwa yang firman Tuhan katakan. Ketika Daud mengalami hal seperti itu, dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, istilahnya walaupun musuhnya kayak kecil, tapi dia nggak sembarang menyerang, dia nggak sembarang berperang. Tetapi dia pun harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya harus perang atau diam aja? Dan bahkan ada saatnya Tuhan bilang, Daud, kamu diam aja, biar Tuhan yang berperang. Wah, itu luar biasa. Itu yang Daud alami. Dia saking dia mencintai firman Tuhan, saking dia, mungkin sama Tuhan gimana, jadi apa-apa kayaknya tanya sama Tuhan, apa-apa kayaknya tanya sama Tuhan. Dan itu yang Daud alami. Sehingga di dalam kehidupannya yang sangat mengerikan sebenarnya, tetapi itulah, Daud selalu berpegang kepada firman Tuhan. Karena dia tahu apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Dan dia tidak bisa mengecewakan. Kalau benar-benar dia berkata bahwa saya adalah orang yang tunduk kepada Tuhan, saya harus menundukkan diri juga kepada pemimpin saya. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua dan yang terakhir, yaitu adalah mengapa Daud menundukkan diri kepada Raja Saul pada waktu itu. Walaupun Raja Saul berusaha untuk membunuhnya, yaitu Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia sangat takut sama Tuhan. Dia takut berbuat dosa. Jadi walaupun sudah diberikan kesempatan nih 2 kali, Tuhan kasih kesempatan, bahkan pegawai-pegawainya bilang, Daud, nih Tuhan sudah menyerahkan Saul sama kamu, bunuh saja udah, tinggal ambil pedang, ya terserah lo mau ngapain. Itu teman-temannya bilang, bunuh aja. Tapi apa yang terjadi ketika Daud dia memegang pedang pada waktu itu, dan Daud sudah terbaring tak berdaya. Bahkan ketika dia memegang jubahnya pada waktu itu, Raja Saul, dia gemetaran, ketakutan. Padahal ini kesempatan. Ini orang yang bikin lu susah, ini orang yang bikin lu hancur, ini orang yang bikin lu jadi golongan, yang bikin lu tidurnya gak enak tiap hari. Lu bingung harus kemana, ke sana, bahkan lu harus berpura-pura menjadi orang gila. Ini nih orangnya nih, Tuhan sudah serahkan sama kamu, bunuh saja, selesai. Tapi ketika dia mau melakukan itu, ya pasti, ya Daud kan orang yang suka mendengar firman Tuhan. Mungkin ketika dia mau melakukan itu, dia ingat sama firman Tuhan kali ya. Firman Tuhan begitu. Dan akhirnya pada waktu dia mau melakukan itu, dia gemetar. Akhirnya dia cuma pegang jubahnya Saul pada waktu itu dan dia potong. Tapi dia tidak berani melukai Raja Saul, pemimpin yang sangat jahat pada waktu itu sama Daud. Dan dia nggak berani untuk membunuh. Gemetar, dia takut.
Dan bahkan firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 dikatakan, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianat, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Saking dia takut sama Tuhan, Daud pun benar-benar untuk melukai Saul pada waktu itu yang sangat jahat, dia sangat ketakutan. Dia gemetar karena dia sadar dan dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan firman Tuhan juga, bukankah firman Tuhan yang katakan, jangan macam-macam sama orang yang diurapi Tuhan. Jangan mengusik hambaku yang Tuhan urapi. Jadi kalaupun kita mengata-ngatai pemimpin kita, gembala kita atau lain-lain, ingat Tuhan lihat tuh Bapak Ibu Saudara. Seringkali mungkin kita mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap pemimpin-pemimpin kita siapapun, gembala, pemimpin komsel, atau ketua-ketua yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Ingat, kalaupun kita melakukan sesuatu yang nggak benar, kita sering mengata-ngatai mereka, hati-hati loh Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan jangan mengusik orang yang saya urapi. Firman Tuhan memperhitungkan. Dan Daud pun walaupun pernah dalam kehidupan Daud, dia mempunyai seorang panglima yang bernama Yoab pada waktu itu. Dan adiknya yang bernama Asahel pada waktu itu dibunuh oleh Abner yang juga dulu panglima. Tapi karena mereka memberontak, akhirnya Abner berpihak kepada anak Saul pada waktu itu ketika Saul meninggal. Tapi akhirnya mereka kalah. Dan Abner akhirnya dia memilih untuk kembali lagi berpihak kepada Daud. Tetapi karena Yoab sangat membenci Abner ini karena dia pernah membunuh adiknya, dan akhirnya dia mengambil satu kesepakatan untuk bagaimana dia bisa membunuh Abner pada waktu itu, dan akhirnya dia lakukan. Dan begitu Daud mengetahui peristiwa itu, Daud sangat marah. Dia sangat kesal, kenapa kamu lakukan hal seperti ini? Ya tapi yang namanya seperti itulah. Yoab yang pada waktu itu sebagai panglima tertinggi, yang namanya adiknya dibunuh, dan dia balas dendam lah. Dia sangat marah. Tapi Daud bilang jangan sampai, karena dia pun sudah mau berbalik untuk bergabung dengan mereka. Dan Daud sangat sedih pada waktu itu karena Yoab mengambil satu keputusan untuk membalas dendam kepada Abner pada waktu itu. Dan akhirnya Daud berkata, biar Tuhan yang akan memperhitungkan perkaramu. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kehidupan Yoab itu, istilahnya darah akan terus ada dalam kehidupan keluarga mereka, dan itu sampai turun-temurun, firman Tuhan katakan. Itu terjadi. Daud aja yang benar-benar dia nggak tega, tetapi Yoab melakukan hal seperti itu. Akhirnya dia terima akibatnya juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud bukti bahwa dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya karena itu firman Tuhan mengatakan, dan dia harus tunduk, dia harus patuh, dia harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Jadi segala sesuatu orang yang berbuat jahat kepada Daud, dia tidak membalas dengan kejahatan. Bahkan Raja Saul pada waktu itu sebelum mati, Raja Saul pernah berkata kepada Daud, seandainya dia mati, tolong jangan kau apa-apakan keluarga. Dan Daud berjanji, oke, saya nggak akan, suatu saat kalau saya benar-benar jadi raja Israel, saya tidak akan macam-macam sama keluarga. Dan itu Daud penuhi. Bahkan keturunan Raja Saul pada waktu itu, ya karena memang Daud juga sangat bersahabat dengan Yonatan. Dan akhirnya Yonatan pada waktu mempunyai seorang anak yang cacat. Tetapi karena Daud kepingin memenuhi janjinya, dia tidak mau ingkar janji pada waktu itu. Akhirnya Daud mencari siapa aja sih yang tersisa dari keturunan Saul. Dan di situ didapati Mephibosheth, anak dari Yonatan, sudah cacat.
Tetapi Daud mencari semua keluarga-keluarga Saul dan mereka mengumpulkan. Dan kebetulan juga masih ada anak Yonatan pada waktu itu, dan Daud memelihara anaknya Yonatan sampai dia mati. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap kali mereka makan, Mephiboset selalu ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka sama satu meja. Daud sangat menghormati firman Tuhan, dan dia juga sangat menghargai pemimpinnya pada waktu walaupun sangat jahat karena berusaha untuk membunuh, tapi Daud menghormati. Dan Daud memelihara keluarga Saul pada waktu itu karena dia juga berjanji kepada Raja Saul. Nah, itulah suatu karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Daud. Dia memiliki penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan, dan dia buktikan itu kepada pemimpinnya yang tidak menyenangi Daud pada waktu itu. Pemimpin yang sangat, mungkin tidak memenuhi kriteria Daud lah. Tetapi karena Daud sangat mencintai firman Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, mau tidak mau dia harus menundukkan dirinya kepada Raja Saul. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang penundukan diri, sebenarnya dikatakan bahwa penundukan diri ini sangat berkaitan erat dengan iman yang menghadirkan mujizat. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan dan pemimpin kita, itu dikatakan sangat berhubungan erat dengan mujizat. Itu bisa menghadirkan mujizat, Bapak. Karena dalam firman Tuhan juga kalau kita pelajari, ada seorang prajurit panglima yang bernama Naaman. Ketika dia berhasil menundukkan dirinya kepada Tuhan, dan juga pada waktu itu Elisa, dia mau mengikuti apa yang disuruh pada waktu itu, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dia disembuhkan dari penyakit kusta. Dan bahkan pernah suatu saat di dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus pernah bertemu dengan seorang perwira di Kapernaum yang mempunyai seorang hamba. Dan karena dia memiliki penundukan diri yang luar biasa, dia tahu arti penundukan diri. Dan ketika pada waktu itu Tuhan mau datang untuk menyembuhkan hambanya, perwira itu cuma berkata, Tuhan, bukankah di atas saya mempunyai seorang pemimpin? Dan ketika pemimpin saya berkata seperti ini, bukankah saya harus melakukan? Dia memiliki penundukan yang luar biasa, dan dia tahu otoritas tertinggi kepada siapa dia harus tunduk. Dan dia berkata kepada Tuhan, bukankah Tuhan tinggal perintahkan saja, maka hamba saya ini akan sembuh? Dan Tuhan sangat kaget pada waktu itu. Kok ada manusia seperti ini ya? Kok ada manusia seperti ini, imannya yang begitu luar biasa? Dan imannya itu yang akhirnya menghadirkan mujizat. Dan Tuhan pun gak harus berkunjung kepada hambanya pada waktu itu yang lagi jatuh sakit. Tetapi Tuhan cuma berkata, jadilah seperti dengan imanmu. Karena orang seperti ini belum pernah saya lihat. Dia tahu tentang penundukan diri, apalagi kepada Tuhan. Jadi istilahnya Tuhan, ya Tuhan kan kamu pemimpin. Ya kamu tinggal ngomong sesuatu, ya pasti ya, terjadi. Pasti apa yang kamu omongin pasti terjadi. Dan benar, itu mujizat luar biasa terjadi dan akhirnya hambanya disembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini mari kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud, yang walaupun dia memiliki pemimpin yang jahat, pemimpin yang berusaha untuk membunuhnya, pemimpin yang tidak baik menurut Daud, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi, sebagai orang yang tahu firman Tuhan, marilah kita belajar untuk menundukkan diri kita kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena itu akan menghadirkan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau percaya, kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau kita sudah mau mengatakan kita orang yang menundukkan diri kepada Tuhan, kita harus tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajar kami Tuhan, untuk kami membangun karakter kami, untuk kami menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ampuni kami kalau sampai saat ini Tuhan
kami tidak memiliki penundukan diri kepada Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan tolong kami untuk kami mau mengerti akan kebenaran firman Tuhan, untuk kami mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya itu adalah kunci berkat untuk kami juga bisa mengalami mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami. Tolong kami Tuhan untuk kami terus belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, segala sesuatunya kami jalani sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.